Apa nih? Go it. Oke, Kak, mulai, Kak. Selamat malam, kami dari kelompok 3. Kami ingin menyampaikan presentasi tentang tahapan prototipe. Di sini ada prototipe adalah metode pertama dari produk yang digunakan untuk testing konsep atau gambar dari ide kita. Lanjut aku ya. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format atau kebutuhan keseluruhan perangkat lunak. Mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan atau misalnya dengan membuat input dan contoh outputnya. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan, apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis PET, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur khusus yang ditemukan dalam produk, sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan kembali pada prototipe ini, sehingga akan menghasilkan prototipe yang benar bagus. Mengaplikasikan desain statis ke dalam wujud prototipe akan cukup membantu developer memahami ide yang telah dirancang sebelumnya agar menjadi lebih jelas dan komprehensif. Selanjutnya akan dilanjut teman saya yang bernama Elvi. Produk designer juga dapat memberikan properti kepada stakeholder agar user setting dan usability testing dapat dilakukan, serta dapat dipresentasikan ke atasan. Ada beragam tools yang dapat digunakan untuk membangun prototipe dalam mendesain web. Pilihan prototipe tool yang dapat menghasilkan interaction ke dalam wujud HTML, CSS, dan JS, begitu juga dalam mendesain aplikasi. Pilihan prototipe tools yang dapat mengaplikasikan interaction ke dalam wujud iOS dan Android seperti Adobe XD dan Figma. Keuntungan dari prototipe yaitu pelanggan mengetahui apa yang diperlukan sekaligus diharapkan, mempunyai penentuan kebutuhan yang lebih mudah, singkat waktu. Para pengembang mendapat masukan dari pelanggan saat melakukan prototipe. Setelah proyek selesai, ada sebagai pengembang menjadi langganan, mendapatkan bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya pengembangan, mendapatkan tingkatan kepuasan dari pelanggan lama maupun baru. Para pengembang menjadi lebih cepat mengenai perangkat yang diperlukan masa mendatang, mempersingkat waktu pengembangan. Kekurangan dari prototipe ini yaitu dapat mengesampingkan alternatif dari pemecahan masalah. Tidak selamanya prototipe yang sudah dibuat dapat disesuaikan dengan mudah dalam proses analisis dan perencanaan yang singkat. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih.